Meningkatkan SDM anak-anak Indonesia, menurutku yang perlu diperbaiki adalah metode belajarnya, tujuan akhirnya untuk apa, kemudian guru-gurunya disejahterakan, kemudian jangan pukul rata, semua siswa diberikan makanan bergizi gratis. Lebih baik uangnya dialihkan untuk pendidikan selanjutnya untuk sarjana. Kemudian yang stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang tidak mampu untuk makan baru itu diopeni oleh MBG. Semoga suara ini sampai di bupati, sampai di gubernur, sampai di dinas terkait, BGN, sampai ke Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini aku pengen buka suara untuk MBG, makanan bergizi gratis dari BGN, programnya Pak Prabowo dan Gibran, Wakil Presiden kita ya. Akhir-akhir ini kan ada isu di mana terjadi juga ya, ketika anak-anak kita libur, kemudian MBG-nya tetap terus berjalan. Padahal kalau kita libur, pengennya jalan-jalan, kemudian makan di rumah, tapi kita diminta untuk datang ke sekolah untuk ngambil MBG. Padahal kalau kita ngambil MBG, kalau misalkan sekolahnya jauh, tetap menggunakan modal. Jalan pakai bensin, mungkin ada yang ngojek, dan lain sebagainya. Kemudian banyak saran dan kritik, termasuk saya ingin mengungkap fakta-fakta yang sudah ada di media sosial, dan saya ingin memberikan saran dan kritik juga. Tentu saja memberikan solusi seperti biasa. Oke, yang pertama begini ya teman-teman. Kalau misalkan MBG, BGN mampu membayar pegawai-pegawainya yang di SPPG, chef atau pengantar makanan, sopir sesuai MMR ya, kemudian pencuci ompreng bisa gajian 2 juta, tapi mirisnya guru honorer atau guru-guru kita masih banyak yang gajinya 300.000 per bulan dirapel. Ya, seperti itu. Kemudian aku juga pernah lihat di Facebook, ada yang membandingkan nilai anggaran 21 triliun selama 40 tahun di ITB bisa mencetak 200.000 sarjana. Sedangkan di MBG 24 triliun hanya untuk makan gratis 1 bulan. Kalau memang tujuannya untuk peningkatan gizi, ya seharusnya makanan yang ada di dalam MBG bergizi, benar-benar bergizi beneran ya teman-teman, sesuai saran ahli gizi. Tapi kenyataannya dan faktanya banyak yang menyeleweng, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi saran ahli gizi. Banyak makanan-makanan olahan dari pabrik yang diberikan ke anak-anak kita. Nah, itu menjadi aneh. Tidak hanya tidak sesuai dengan ahli gizi, tidak sesuai dengan gizi yang diperuntukkan untuk anak-anak, tapi ada juga yang keracunan. Itu banyak sekali. Kalau misalkan kita melihat ya, perbandingan antara tukang cuci piring dengan gaji guru honorer itu sangat timpang ya. Jadi menurutku mending MBG dialihkan untuk pendidikan gratis saja teman-teman. Info yang saya dapatkan itu anggaran pendidikan 40% kalau nggak salah, silahkan koreksi kalau salah, itu dianggarkan untuk MBG. Menurutku tidak masuk akal atau tidak relevan dengan tujuan utamanya. Kemudian kalau memang untuk stunting, ya fokuskan untuk stunting, karena anak-anak SD, anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak SMA, anak-anak SMP, tidak semuanya stunting. Tidak semuanya membutuhkan gizi. Ada juga orang tuanya yang benar-benar mampu untuk memberikan gizi. Lebih baik dipetakan mana yang membutuhkan dan mana yang tidak. Kalau misalkan tujuannya pengen mencerdaskan SDM anak Indonesia, seharusnya guru-guru juga disejahterakan agar dalam mengajar itu ikhlas, bahagia, senang, karena guru kita juga membutuhkan nafkah untuk anak-anaknya ya, gaji yang layak, seperti itu. Sebagai contoh, saya seorang
warga miskin waktu itu, waktu SD ya, makanan saya ya tidak begitu bergizi, contohnya hanya intil, garam, ikan asin, kecap, telur aja dulu belum tentu dapat. Sebagai contoh, menurutku yang perlu dirombak itu cara kelola metode pembelajarannya. Misalkan waktu saya SD lulus tahun 2000, itu kan tujuannya biar lulus itu ada yang namanya ujian nasional. Apa yang dilakukan oleh guru saya itu udah tepat menurut saya, yaitu mempelajari 10 tahun soal terakhir agar bisa lulus. Dan kebetulan saya menjadi salah satu lulusan terbaik juga, nomor 3, satu kecamatan di Seruweng dengan nilai matematikanya 10, lainnya 9, 8. Totalnya dari 5 pelajaran menjadi 45 sekian. Nah, dari situ kan antara kecerdasan, SDM tidak berbanding lurus dengan nutrisi. Menurutku lebih ke pola asuh, pola pikir, kemudian cara guru kita memberikan metode belajar. Kemudian masuk SMP. SMP saya di SMP Negeri 1 Kebumen. Nah, di sini terjadilah ketimpangan sosial. Saya termasuk warga miskin, kemudian di sana rata-rata teman-teman saya pintar, kemudian termasuk orang yang berada. Banyak yang berada. Apa yang dilakukan untuk metode belajarnya ketika di SMP masih ada ujian nasional? Ya, semua guru pasti punya metode masing-masing. Tapi yang aku tangkap di sini misalkan pelajaran fisika. Waktu itu belum masuk dalam ujian nasional untuk fisika ya. Tapi dalam metode belajarnya ada guru yang cerdas. Jadi kalau ngajar di lingkungan sekolah ya sewajarnya sesuai dengan nilai pendapatan yang dihasilkan guru. Selebihnya kalau pengen lebih naik level, dia membuka les privat. Kebetulan saya orang miskin jadi nggak ikut les privat. Akhirnya apa? Nilai saya jeblok. Ya paling nilai 5, 6 gitu. Tapi kebetulan karena untuk tujuan akhirnya adalah ujian nasional waktu saya SMP, lulus tahun 2004, matematika, guru matematika saya itu hebat, termasuk wali kelas. Jadi metode belajarnya itu bukan hasil akhirnya, tapi cara berprosesnya. Gimana menyelesaikan soal matematika. Nah, di situ saya merasa keberatan atau kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ulangan harian karena memang soalnya berat. Tapi ketika melaksanakan ujian nasional, soal yang diberikan pusat itu kan secara menyeluruh seluruh Indonesia, mungkin menyesuaikan dengan kemampuan SDM di seluruh siswa Indonesia. Untuk bagi saya itu soal ujian nasional matematika itu gampang, sehingga kembali lagi nilai saya 10. Kemudian masuk SMK. Kenapa saya masuk SMK? Karena saya mikirnya orang miskin pengen bekerja. Di sini saya tidak ada tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang penting lulus kemudian kerja. Alhasil ya seperti ini. Jadi menurut aku kalau misalkan pengen meningkatkan SDM anak-anak Indonesia, menurutku yang perlu diperbaiki adalah metode belajarnya, tujuan akhirnya untuk apa, kemudian guru-gurunya disejahterakan, kemudian jangan pukul rata, semua siswa diberikan makanan bergizi gratis. Lebih baik uangnya dialihkan untuk pendidikan selanjutnya untuk sarjana. Kemudian yang stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang tidak mampu untuk makan baru itu diopeni oleh MBG. Semoga suara ini sampai di bupati, sampai di gubernur, sampai di dinas terkait, BGN, sampai ke Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Jadi intinya menurut saya makanan bergizi gratis tidak tepat karena hanya untuk buang-buang anggaran dan terbukti banyak korupsi di mana-mana termasuk
Untuk penyediaan MBG-nya banyak yang protes dan banyak yang tidak layak. Mana makanan bergizi, mana makanan olahan pabrik. Terima kasih, semoga guru makin sukses, makin layak mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya. Sukses untuk Presiden Prabowo, semoga ada perbaikan ke depannya tentang MBG. Terima kasih, semoga ini tidak menjadi hal buruk tapi menjadi suara untuk memperbaiki evaluasi agar tidak hanya buang anggaran, tidak bagi-bagi rezeki untuk tim suksesnya. Salam berpikir secara logik. Terima kasih. Bye.